Pada tahun 1961, masa di mana status perang dingin sedang memuncak, semua negara superpowers menyibukkan diri untuk menggagahi Afrika, membibit dan menyebar hegemoni mereka sembari mengeruk kekayaan alam benua hitam ini. Dan salah satu negara baru di Afrika, yaitu Kongo, menjadi medan tempur perebutan kekuasaan antara kekuatan timur dan superpower dari barat kali ini. Tepatnya, yaitu di Provinsi Katanga, yang tentu saja sangat kaya dengan mineral seperti perunggu, kobalt, nikel, dan uranium. Dengan kondisi latar belakang global yang seperti inilah yang menjadi pembuka konflik 5 hari di Jadotville, Katanga, Kongo. Dibuka dengan urban ambush di tengah jalan, sebuah kejadian yang berlangsung cepat, praktis, dan efisien yang dilaksanakan oleh para militer setempat untuk menculik seorang kulit hitam yang ditengarai sebagai pejabat pemerintah. Hingga akhirnya kita mendapati saat pria ini, yang ternyata ialah Perdana Menteri terpilih saat itu, yaitu Patrice Lumumba, terikat dan tampak merah, biru, hitam habis disiksa, didatangi oleh 2 orang dalam setelan rapinya. Pria dalam ikatan ini lantas menyatakan jika di bumi Kongo ini segala sumber daya alam ialah hak dari rakyatnya, bukan untuk Belgia, Amerika, atau Perancis, tanpa menyadari jika ini kalimat terakhirnya juga di bumi. Sedangkan di markas PBB di New York, Dr. Conor Cruz O'Brien yang menjabat sebagai kepala PBB Divisi Kongo membacakan statementnya jika sudah menjadi kebanggaan bagi dirinya yang merupakan seorang Irlandia untuk juga mengirim pasukan perdamaian yang berasal dari negaranya demi menenteramkan Kongo. Adegan pun berpindah tempat di suatu bar yang sudah penuh dengan bau bir di udara, dengan meja dan kursi yang juga telah berisikan para serdadu yang bakal berangkat ke Kongo. Di antara semuanya terlihat sang komandan, Patrick Quinlan, dengan fasihnya bercerita tentang kisah dan strategi Julius Caesar. Jack bertanya apakah bakal terjadi pertempuran sangar di sana. Namun Quinlan hanya bisa merungkap jika sampai saat ini tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi di Kongo. Dan esok jam 6 pagi, berkumpullah kontingen pasukan perdamaian Irlandia ini di Bandar Udara Militer Baldonnel, Dublin. Sampai akhirnya mereka dihadapkan dengan Komandan Quinlan di lapangan untuk menerima briefingnya, yang mana briefing ini menerangkan jika para serdadu-serdadu ini harus melakukan yang terbaik dalam misi tempur perdana mereka. Dan Irlandia, sebagai negara yang selalu netral, tak pernah menjajah negeri lain, merasa sangat terhormat dengan penunjukan kontingen peacekeeper ini. Balik menuju ke kantor PBB, Conor O'Brien menerima tugas langsung dari sekjen kala itu, yaitu Dag Hammarskjöld, yang nekat mengirimnya ke Kongo sebagai tukang beres-beres kekisruhan dan secara eksplisit menginstruksikannya untuk mengakhiri rezim Jenderal Sombe. Melihat besar dan vitalnya tugas ini, Conor pun menyanggupi untuk turun ke Kongo sebagai representatif spesial atau groundman dari PBB. Beberapa waktu kemudian, Jenderal Sombe tampak sedang berucap dalam bahasa Prancis, bercakap intens dengan pimpinan Prancis kala itu, yaitu Charles de Gaulle, dengan memohon bantuan dari pihak Prancis untuk mengamankan jabatan dan otoritasnya di Kongo, sekaligus menjanjikan keuntungan dari pertambangan mineral khusus untuk Prancis. Dan Prancis yang memang rakus profit dari tambang Afrika ini pun segera mengiyakannya. Prancis menjanjikan untuk mengirim 1.000 ex-legionnaire atau mantan tentara mereka, mengatur sedemikian rupa agar 1.000 orang berpengalaman tinggi ini menjadi petugas keamanan perusahaan tambang. Sementara di Bandara Elizabeth, Katanga, Conor O'Brien juga telah sampai dengan Douglas DC-3-nya, disambut oleh Jenderal McEntee dan dikenalkan pada Jenderal Raja dari pasukan India. Dan tanpa basa-basi meeting dilakukan segera, di mana Conor ingin aksi agresif segera dimulai untuk menghukum Sombe. Dan langkah awal invasi ini dimulai dengan merebut bangunan-bangunan penting yang kini dikuasai oleh Sombe. Diharapkan juga jika Jenderal Raja harus bisa lebih decisif dan berani dalam aksinya dalam sebuah operasi militer yang dinamakan dengan Operation Mortor ini. Posisi peacekeeper PBB pun akhirnya telah bergeser ke Jadotville, sebuah pemukiman yang disulap menjadi compound
atau camp yang belum disadari bakalan mereka bela dengan darah dan keringat selama beberapa hari ke depan. Menganalisis situasi dengan instan, Sersan Jack segera menginfo Quinlan jika compound ini terbuka dan rawan diserbu dari berbagai sisi. Maka dengan cepat pula Quinlan memerintahkan agar preparasi barikade dan parit pertahanan segera dibentuk untuk mengamankan area-area yang terbuka. Besoknya tugas ini segera dilaksanakan. Barikade kantong pasir dan parit pun dibangun. Tapi tiba-tiba di horizon nan jauh di seberang padang ilalang, seorang serdadu berdiri memandangi Quinlan CS, menandakan jika peacekeeper PBB ini tak sendirian. Dan Quinlan pun mulai mengkhawatirkan hal ini, Bor. Sementara menengok logistik pasukan, ternyata persediaan gak heboh-heboh amat. Maka diputuskan untuk berbelanja tambahan di tengah kota. Tapi ternyata sambutan di kota ini tak sesuai yang diharapkan, di mana ekonomi lokal masih dikontrol oleh orang kulit putih. Dan salah satu penduduk berambut pirang ini menyatakan jika keberadaan peacekeeper asuhan Quinlan ini sama sekali nggak diharapkan. Fakta ini tak menyusutkan semangat Quinlan yang berniat mengunjungi bar setempat. Di bar ini ternyata sudah dipenuhi dengan tentara bayaran pihak sebelah, yaitu pasukan sekuritas pertambangan asal Perancis, yang dengan persuasif menawarkan minuman pada Quinlan dan mengajak bercakap-cakap. Dalam dialog mereka yang penuh dengan sindiran militer ini, nyata sudah jika tentara bayaran inilah yang akan meneror Quinlan nantinya. Karena René Fox, sang pemimpin keamanan tambang ini meragukan jika rakyat Kongo benar-benar menginginkan adanya campur tangan PBB dalam masalah dalam negeri. Hingga Quinlan membalas perkataan René dengan kutipan dari buku Erwin Rommel, yang ternyata di luar ekspektasinya bahwa buku-buku Rommel ini juga sudah dikuasai semua oleh René. René juga mengatakan bahwa dirinya tak suka dengan taktik tempur Erwin Rommel. Namun Quinlan memberikan punchline-nya, mengatakan jika pantas orang Perancis tak menyukai Rommel, karena negaranya hancur lebur di invasi Nazi Jerman hanya dalam waktu 2 minggu saja. Kalimat yang langsung membuat René mengusir dirinya keluar dari bar. Setibanya Quinlan di Jadoville, Sersan Jack segera dikirim ke Elizabethville, markas PBB di provinsi Katanga ini, untuk menyampaikan pada Jenderal McEntee jika pasukan bala bantuan sangat dibutuhkan untuk menghadapi para tentara bayaran tambang. Namun kedatangan Sersan Jack untuk melaporkan situasi ini hanya ditanggapi sebagai display kepanikan dari Quinlan. Ditambah pula, Kanner menuduh Quinlan hanya overacting dengan ketakutannya, karena menurutnya pasukan bayaran Perancis cuma berjumlah sedikit dan tak akan berani menyerbu kamp PBB di Jadoville. Tapi pada perjalanan pulang ke Jadoville, Jack melihat jika berbagai area termasuk jembatan yang dilaluinya sekarang ini sudah ditempati oleh kawanan tentara bayaran yang juga sudah banyak merekrut warga lokal menyebar teror pada pasukan utusan PBB ini. Besok paginya di kantor Kanner, stafnya yang bernama Desmond ini dengan miris menginfokan kepadanya jika operasi mortor mulai memakan tumbal. Kali ini ialah gedung radio Katanga diluluh lantakkan oleh pasukan peacekeeper dari India. Jenderal Raja mengatakan jika musuh berbaur dengan warga sipil di dalam gedung radio, membuat dirinya memutuskan untuk menghabisi semua yang ada di dalam gedung tanpa terkecuali. Tercatat dari insiden ini, 30 rakyat sipil tumpas kandas tanpa bekas. Kini, Kanner O'Brien mulai menyesali bagaimana dirinya telah bersalah dengan memberi otoritas pembuat keputusan kepada Jenderal Raja. Kabar segera sampai di telinga René melalui salah satu representatif tambang yang menyuruhnya untuk segera balas dendam pada PBB. Dan namanya juga mercenaries, misinya tergantung gajinya, Bor. Maka berangkatlah mereka ke Jadoville, kamp PBB terdekat. Sementara di hari ini, Jadoville sedang kebaktian bersama, Bor. Hanya meninggalkan Bill Reddy berjaga sebagai sniper di luar. Sampai Land Rover milik serdadu Prancis ini semakin merapat, membuat Bill berinisiatif. Pertempuran akhirnya pecah. Parit-parit segera terisi dan senapan mesin ditembakkan dalam dekapan. Sementara musuh terus menekan dari depan, menyeberang padang. Corporal, get the bread up!
Di tengah kecamuk ini tiba-tiba Quinlan berniat mengirim Sersan Jack ke zona selatan yang lebih tinggi dengan 10 orang terbaiknya. Karena inilah taktik yang dibacanya dari buku-buku Erwin Rommel dan kisah tempur Julius Caesar. Merasa kalah jumlah, Quinlan segera menelpon kantor PBB, merequest untuk segera mendatangkan reinforcement dalam jumlah besar. Namun sayang, jalannya Operation Mortor dan kasusnya di Radio Katanga tak memungkinkan superiornya untuk membantu pertempuran Jadoville. Sementara Jack dan skuadnya sudah sampai di selatan, namun tak ada apa-apa di sini. Ini membuktikan pembacaan situasi yang salah dari Quinlan. Jack pun segera membawa balik skuadnya dengan hanya meninggalkan 3 orang serdadu untuk berjaga. Tapi dalam perjalanan balik pulang ini, salah satu tentara bernama Reddy tertembak. Di berbagai sisi pertahanan Jadoville, semua pasukan sedang memuntahkan pelurunya. Tapi Jack merasa firepower dari peacekeeper ini kurang, memutuskan untuk beraksi secara sembrono. Hujan balistik dari Vickers ini nyatanya berhasil meneror musuh, membuat Rene Fox secara bijak memerintahkan untuk mengakhiri serbuannya kali ini. Sesampainya di kamar, Quinlan marah pada dirinya sendiri dan membuang semua buku perangnya. Doi menyadari jika Rene juga sudah kata membaca buku perang yang sama, dan yang jelas pengalamannya berperang jauh lebih banyak sebagai tentara bayaran saat ini. Terbukti antisipasinya menghadang ke selatan tak berbuah apa-apa. Sedangkan di Jadoville, Sersan Jack mengatakan jika persediaan amunisi sudah semakin tipis, hingga masuk telepon dari Jenderal McEntee. Pada superiornya di kantor ini, Quinlan mengharapkan adanya pasukan bala bantuan secepatnya. Mengatakan jika jumlah musuh ada di angka 1.500 serdadu dan bersenjata lengkap. Sampai datanglah Connor O'Brien yang mengatakan pada Quinlan jika bala bantuan tak mungkin didatangkan karena PBB sedang memproses operasi Mortor yang jauh lebih penting secara politik daripada harus mempertahankan pemukiman kecil seperti Jadoville. Connor O'Brien mengadakan pertemuan privat dengan Jenderal Sombe, di mana secara jelas Jenderal Sombe mengancam akan menyerahkan semua perunggu dan uraniumnya untuk kepentingan Uni Soviet jika PBB terus-terusan campur tangan, dan menyatakan kini Katanga ingin memisahkan diri dari Kongo, sekaligus meminta Connor untuk meresmikan dirinya sebagai Presiden Katanga di resolusi PBB. Namun hal ini jelas ditolak oleh Connor. Melihat tidak adanya kesepakatan dalam pertemuan ini, Jenderal Sombe pun beralih mengancam keberadaan 150 orang yang kini bertahan mati-matian di Jadoville. Tapi di Jadoville, lagi-lagi yang ditakutkan oleh Quinlan terjadi. Serbuan sekali lagi datang dari para petugas keamanan tambang alias tentara bayaran endorsan Prancis ini. Di sebuah sudut bangunan, Quinlan meneropong jauh, melihat adanya representatif pertambangan atau istilahnya HRD-nya para mercenaris ikutan join di medan tempur. Karena Quinlan merasa pria dengan setelan putih rapi ini merupakan sosok yang penting, Doi pun memerintahkan Bill Reddy untuk mencoba peruntungannya. Yeah, Brad on a single shot. Can you hit the schoolhouse? Maka koitlah pria setengah baya ini ditembus satu peluru dari sebuah brand dari atas atap. Rene yang mengetahui jika pimpinannya sudah KO permanen segera menandakan panggilan mundur untuk para serdadunya. Tapi nyatanya pertempuran belum tuntas. Rene muncul lagi dengan bendera putih, mengajak Quinlan berdialog. Rupanya Rene meminta gencatan senjata diadakan, agar pihaknya bisa mengambil para serdadu yang terluka dan memindah mayat-mayat.
Permintaan secara kesatria yang segera disetujui secara lugu oleh Quinlan. Maka seketika ambulan pun berdatangan mengangkut mereka yang terluka di padang. Namun yang tak diketahui oleh pihak peacekeeper ialah Rene menyiapkan beberapa pasukannya berkamuflase. Sampai salah satu prajuritnya berteriak memperingatkannya. Tapi sudah terlambat, Bor. Peacekeeper berusaha membalas dengan mortarnya, berhasil membasmi Land Rover milik musuh, dan semakin membuat siang ini menjadi meriah dengan ledakan berantai yang membuat moral musuh jauh merosot. Dan Rene sekali lagi terpaksa harus memulangkan pasukannya. Di ranah politik, Sekjen Dag Hammarskjöld tengah dikecam oleh beberapa negara superpower jika korban semakin berjatuhan dengan kondisi Kongo bertambah runyam tiap harinya. Ini membuat Dag frustasi dan memutuskan untuk berangkat sendiri ke Kongo untuk menemui Jenderal Sombe. Pada malam harinya, sekali lagi Quinlan mengkontak kantor dan memohon didatangkannya bala bantuan helm biru. Dan karena bersimpati pada situasi Quinlan, Jenderal McEntee menjanjikan bahwa besok akan ada pasukan tambahan yang datang. Tapi seketika, serangan mortar malam hari ini rupanya mengincar persediaan peluru prajurit Quinlan. Meski sebagian besar berhasil diselamatkan, Quinlan meyakini jika mereka semakin terdesak. Maka benarlah prediksinya karena pada esok harinya, bangkai hiena ditemukan di area penyimpanan air. Tanda bahwa sabotase telah dilakukan musuh dan kini air mereka sudah teracuni. Sampai panggilan telepon datang dan menyampaikan kenaasan mereka sekali lagi jika pasukan bantuan yang hanya berjumlah 30 orang ini sedang bertarung mati-matian di jembatan dengan tentara musuh. Kondisi di jembatan sendiri menunjukkan jika peleton tambahan ini sedang tertekan firepower musuh. Dan sayang terpaksa harus balik kandang, Bor. Dan bantuan yang diharapkan oleh Quinlan tak pernah datang. Sedangkan di luar, pertempuran hari ini sudah dimulai dan status peluru semakin minim. Hingga Jenderal Sombe pun memutuskan untuk campur tangan, merealisasikan ancamannya pada Jadoville. Tapi lagi-lagi, Rene belum mau menuntaskan hari ini. Satu marksman dengan karabiner 98 disiapkan hingga untunglah karena luka Quinlan tak terlalu parah dan cuma flash wound. Kita ke situasi Connor O'Brien yang mendapat panggilan langsung dari bosnya, Sekjen PBB, yang kini sudah berada di langit Kongo. Dalam obrolan keduanya tampak jika Dag sudah kecewa dengan Connor dan memarahinya karena ketidakbecusannya mengantisipasi pembantaian radio Katanga. Connor pun mau tak mau mengundurkan diri dari posisinya sekarang. Tapi dengan pengunduran diri Connor ini, datanglah kenaasan bagi Sekjen PBB di angkasa, yang segera melihat satu F-4 Phantom mengiringi pesawatnya, menandakan ini penerbangan terakhirnya. Masih di langit Kongo, wilayah Jadoville, heli dari PBB bersiap mendarat untuk mengangkut para serdadu yang terluka. Dan perlu diketahui, Bor, bahwa sampai detik ini tak ada satupun dari 150 anak buah Quinlan yang mati. Pertanda barikade yang mereka bangun dan taktik pertahanan yang diterapkan di sini cukup istimewa, mengingat tak ada satupun tentara Irlandia ini pernah mengenyam perang sebelumnya. Tapi pesawat Sombe mampir lagi dari belakang, ugal-ugalan membuli heli dan Jadoville. Quinlan dengan sigap berinisiatif menggunakan Vickersnya untuk menghalau burung metal ini, sementara para terluka dinaikkan ke helikopter. Namun pihak Rene punya ide yang lain. Balik ke situasi Jadoville yang makin parah setelah panggilan ke kantor mereka tak mendapatkan jawaban sama sekali. Kini sadarlah Quinlan jika kubunya hanyalah pion di tengah semua kerumitan politik internasional, apalagi setelah kematian Sekjen PBB dan abainya Connor O'Brien. Dan bencana tambahan datang dari luar,
dengan ribuan milisi bayaran berlari bersiap menyerbu mereka. Kalah jumlah di kondisi mendesak ini, yang bisa dilakukan sekarang hanyalah memasang jebakan. Seluruh pasukan terpaksa bersiap sekali lagi. Hingga beberapa menit kemudian tembakan pertama dibunyikan, pertanda telah dimulainya pertempuran terakhir ini. Skuad demi skuad mundur teratur dari satu pos ke pos di belakangnya, sembari menghitung saat yang tepat untuk meledakkan jebakan maut Quinlan. Sampai akhirnya, tapi ini tak menghalangi gelombang berikutnya merangsek maju. Anak buah Rene sudah menyerang dari berbagai flank Jadoville, mendesak Quinlan dan kawan-kawan terpaksa bertahan dalam sebuah gedung yang juga terus dihujani oleh peluru musuh. Tapi gedung ini pun tak bertahan lama membuat Quinlan sekali lagi terekspos di lapang terbuka dengan tipis atau tanpa peluru sama sekali. Dan keheningan pun menyeruak. Para tentara bayaran menghentikan gelombang serangnya. Hingga pertemuan keduanya ini diakhiri dengan pihak Quinlan yang menyerah pada tentara bayaran. Quinlan menyampaikan keputusan kontrasnya ini pada anak buahnya. Meski para pasukan sebenarnya tak mau menyerah sampai mati, namun mereka memilih tetap menurut pada komandannya. Maka peacekeeper PBB dari Irlandia ini pun sampai di penjara milik pasukan Rene dengan tanpa senjata dan muka-muka yang pahit. Hingga sebulan kemudian, entah karena agenda atau campur tangan siapa yang membuat mereka dibebaskan dan dikirim balik ke Irlandia. Tapi sayang, bukan sambutan meriah yang mereka dapatkan, namun sinisme dari Jenderal Mackenzie yang mengatakan pada Quinlan jika tak akan ada medali dan penghargaan untuk perangnya di Jadoville. Malah prajurit Quinlan ini terancam terkena sidang militer karena kepengecutan mereka semua dan takluk di tangan musuh. Penyerahan diri Quinlan dinilai membuat wajah PBB semakin buruk secara internasional. Satu hal yang cukup membuat Quinlan. Tapi semua keputusan Quinlan hingga saat ini sangat dihormati oleh para pasukannya. Mereka tahu jika Quinlan menyerahkan diri karena ingin menyelamatkan para pasukannya, yang saat itu memang sudah tak sanggup bertempur selayaknya tentara karena memang tak ada peluru yang tersisa. Di tempat yang sama pula, Connor O'Brien mengatakan pada Jenderal Mackenzie jika doi harusnya menyidangkan Quinlan karena telah memukul seorang jenderal. Tapi Mackenzie memilih untuk memaklumi perilaku bawahannya ini. Sementara di luar bandara, istri tercinta Quinlan menyambut suaminya dengan dekapan yang tak pandang prestasi atau malah kepengecutan di sisi Quinlan. Karena betapapun, Quinlan tetaplah suaminya. Dan dengan ini film pun komplit. Nah Bor, sekian juga perjumpaan kita kali ini. Tetap standby di Jauh Dekat Film. Wassalamualaikum, bye.